Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang konten strategi. Saya sebagai ketua kelompok, nama saya Audila Armayani, dan anggota kelompok saya ada Muhammad Krisnamurti dan Stefanus Satria. Corporate level strategy. Corporate level strategy is the action taken to gain a competitive advantage in several industries or product markets. The main approach to company level strategy is this diversification. A diversification strategy requires a company executive to create a multi-business strategy. Corporate level strategy can be subdivided into three types based on what you want to do with your business: growth, stability, retrenchment. Growth, yang pertama ada concentration. Anda akan memfokuskan sumber daya untuk meningkatkan partisipasi vertikal atau horizontal di pasar Anda masing-masing. Yang kedua, ada diversification. Ketika ada sedikit atau tidak adanya peluang untuk pertumbuhan di pasar asli Anda, inilah saatnya untuk melakukan diversifikasi atau menyebar ke pasar baru. Anda mungkin memilih untuk menyebar ke pasar terkait atau ke pasar yang tidak terkait dengan ceruk pasar Anda saat ini. Yang ketiga, ada forward or backward integration. Cara lain untuk tumbuh melalui strategi tingkat korporasi yang terfokus adalah dengan memanfaatkan kekuatan integrasi maju atau mundur. Dalam integrasi ke depan, Anda mengambil langkah untuk menjalankan peran yang sebelumnya diberikan oleh salah satu distributor Anda. Itu mungkin berarti membangun gudang dan membuat infrastruktur untuk dijual ke pengecer atau langsung ke pengguna akhir. Dalam integrasi mundur, Anda mengambil langkah untuk mengambil peran yang sebelumnya diberikan oleh salah satu pemasok Anda. Itu mungkin berarti memperluas lini produksi yang ada atau menerapkan yang benar-benar baru untuk menghasilkan suku cadang yang Anda butuhkan. Yang kedua, ada stability. Yang pertama, jika Anda senang dengan posisi bisnis Anda saat ini di pasar, Anda dapat mengadopsi strategi tidak ada perubahan. Lakukan apa yang Anda lakukan, tetapi rencanakan saat Anda ingin berkembang atau berhenti. Yang kedua, dapat memfikirkan profit. Pikirkan strategi ini untuk profitabilitas yang stabil. Daripada tumbuh ke pasar baru, Anda akan mencoba meningkatkan keuntungan dengan memotong biaya menjual aset, menaikkan harga produk atau layanan, memangkas komponen bisnis non-inti. Yang ketiga ada investigation. Anda akan menggunakan strategi investigasi yang stabil sebagai perantara antara ekstrim lain dari strategi tingkat korporat. Lalu selanjutnya ada retrenchment. Terdiri dari turnaround, yaitu dengan menekankan efisiensi dalam upaya menghilangkan kelemahan yang menghambat perusahaan Anda. Yang kedua ada divestment. Secara keseluruhan, manajemen akan menerapkan strategi penghematan di tingkat korporat ketika perusahaan berkinerja buruk. Maka tujuan penghematan adalah untuk menghilangkan masalah dan meningkatkan kinerja bisnis. Yang ketiga ada liquidation. Strategi tingkat korporasi pilihan terakhir. Ketika segala sesuatu gagal membuat bisnis menguntungkan, Anda dapat memilih untuk berhenti berproduksi, menjual semua aset Anda, dan menutup bisnis sepenuhnya. Strategi korporat tidak hanya sekedar operasi kantor pusat. Apapun strategi yang dipilih oleh perusahaan, kebanyakan pencipta nilai direalisasikan oleh unit bisnis. Perusahaan melalui kemampuan dalam memproduksi dan menyampaikan barang dan jasa kepada para pelanggan. 3 aspek penting dalam strategi korporat yaitu 1. Directional strategi adalah orientasi menyeluruh perusahaan, apakah menuju pertumbuhan, stabilitas, atau penciutan atau penghematan. Strategi direksional perusahaan terdiri dari orientasi umum, strategi pertumbuhan dengan ekspansi kegiatan perusahaan, strategi stabilitas tidak merubah kegiatan perusahaan, dan strategi mengurangi tingkat kegiatan perusahaan. Yang kedua ada portofolio strategi. Dibagi menjadi 2, yaitu strategi aktif dan pasif.
industri atau pasar mana yang sesuai dimasuki perusahaan untuk bersaing melalui produk dan unit bisnisnya. Dalam strategi aktif, investor akan secara aktif melakukan pemilihan saham berdasarkan informasi yang dikumpulkannya. Yang ketiga ada parenting strategi. Perilaku manajemen perusahaan dalam mengkoordinasi aktivitas transfer sumber daya dan mendayagunakan kemampuan pada lini produk dan unit bisnis. Dengan memandang sebuah perusahaan dalam hal sumber daya dan kemampuan yang dapat digunakan untuk membangun nilai unit usaha serta menghasilkan sinergi di seluruh unit bisnis. Next. Merger, a strategy whereby two firms agree to integrate their operation on the basis of relative consequence. Merger is to bring together the company's resource strength and weakness so that it is hoped that the new company will operate better. Merger mengacu kepada konsolidasi mutualisme antara dua atau lebih entitas untuk membentuk perusahaan baru dengan nama baru. Dalam merger, beberapa perusahaan dengan ukuran yang sama setuju untuk mengintegrasikan dan menggabungkan aktivitas operasional mereka ke dalam satu entitas tunggal, yang dimana di dalam entitas baru tersebut terdapat kepemilikan, kontrol, dan keuntungan bersama. Contoh sederhananya yaitu ada PT Maju dan PT Jalan sepakat untuk melakukan merger dan membentuk perusahaan baru dengan nama PT Visioner. Alasan utama suatu entitas melakukan merger adalah untuk menyatukan sumber daya kekuatan dan kelemahan perusahaan sehingga diharapkan perusahaan tersebut akan beroperasi lebih baik. Alasan lainnya juga untuk mengurangi persaingan dan mendapatkan kerjasama yang bisa menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan merger. Hal ini berdampak kepada para pemegang saham perusahaan-perusahaan yang melakukan merger. Para pemegang saham perusahaan lama di kedua belah pihak akan menjadi pemegang saham baru. Kekurangan dari merger adalah pembagian tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah dilakukan. Belum lagi penanganan para investor dan pemegang saham dari kedua belah pihak, terutama bila salah satu perusahaan memiliki keadaan keuangan yang tidak sehat. Kelebihan merger adalah peluang untuk para pelaku bisnis yang terlibat untuk memperluas bidang usahanya. Perusahaan dapat membagi tugas secara merata di antara para SDM dan di dalamnya. Selain itu, merger lebih terjangkau dan lebih mudah daripada perusahaan lain mengambil alih perusahaan Anda. Melakukan merger menjadi solusi untuk jenis usaha tertentu. Selain dapat memperbesar perusahaan yang sudah ada, Anda tidak berjalan dari nol, namun berbekal pengalaman bisnis dari usaha sebelumnya. Terdapat potensi untuk menjadi perusahaan besar yang memiliki bisnis berskala besar juga. Bahkan, merger dapat membuka peluang bagi lainnya. Next. Acquisition. The company uses an acquisition strategy to get instant growth, strong competitive, and business expansion. So it is hoped that the acquired company can get wider market share, increase profitability, and others. Pembelian atau pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain dikenal sebagai akuisisi. Akuisisi dapat dilakukan dengan membeli aset perusahaan atau memperoleh kepemilikan saham suatu perusahaan lebih dari 51%. Contoh sederhananya, ada PT ABC membeli 52% saham PT XYZ. Berarti PT ABC memiliki kendali atas aktivitas bisnis PT XYZ. Namun PT XYZ tetap memiliki eksistensinya dan tetap menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam istilah akuisisi, perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain dikenal sebagai perusahaan pengakuisisi atau acquiring company. Sedangkan perusahaan yang diakuisisi dikenal sebagai perusahaan target atau target company. Perusahaan pengakuisisi cenderung lebih memiliki kekuatan dalam hal ukuran struktur dan kegiatan operasional bisnis.
Tujuan dari melakukan strategi akuisisi sebenarnya hampir sama dengan strategi merger. Sebagian besar perusahaan menggunakan strategi akuisisi untuk mendapatkan pertumbuhan secara instan, daya saing yang kuat, dan ekspansi bisnis. Sehingga diharapkan semua perusahaan pengakuisisi bisa dapat pangsa pasar yang lebih luas, dapat meningkatkan profitabilitas, dan lainnya. Next. Integration strategi vertikal. The vertical integration strategy is the company's attempt to gain control over its inputs backward over its output forward or both. In backward vertical integration, the company gains control over its inputs or resources by becoming its own suppliers. In future vertical integration, the company gains control over the output, product, or service by becoming a distributor for itself. Bisa disebut juga sebagai strategi di mana perusahaan memperoleh operasi bisnis dalam produksi vertikal yang sama, itu juga bisa maju atau mundur. Integrasi vertikal dapat membantu perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya transportasi dan mengurangi waktu penyelesaian di antara keunggulan lainnya. Namun kadang-kadang lebih efektif bagi perusahaan untuk mengandalkan keahlian yang lebih mapan dan skala ekonomi vendor lain daripada mencoba menjadi integrasi secara vertikal. Lebih tepatnya integrasi vertikal terjadi ketika perusahaan mengambil kendali atas beberapa langkah produksi atau distribusi yang terlibat dalam penciptaan produk atau layanannya dalam vertikal pasar. Integrasi vertikal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan integrasi ke belakang dan ke depan. Perusahaan yang melakukan ekspansi ke belakang di jalur produksi manufaktur mengasumsikan integrasi ke belakang, sedangkan perusahaan yang memperluas jalur produksi ke distribusi melakukan integrasi ke depan. Integrasi memiliki dua jenisnya, yaitu yang integrasi ke depan adalah ketika sebuah perusahaan di awal rantai pasokan mengendalikan tahapan lebih jauh, contohnya termasuk perusahaan pertambangan besi yang memiliki kegiatan hilir seperti pabrik baja. Integrasi ke belakang adalah ketika sebuah bisnis di akhir rantai pasokan melakukan kegiatan hulu. Contohnya adalah ketika distributor film seperti Netflix juga memproduksi konten. Contoh dari kegiatan integrasi vertikal lainnya yaitu ada pengecer seperti Target yang memiliki merek toko sendiri. Itu memiliki manufaktur, mengontrol distribusi, dan pengecer. Karena memotong perantara, ia dapat menawarkan produk seperti merek dengan harga yang jauh lebih murah. Sebuah perusahaan tenaga surya yang menghasilkan produk fotovoltaik dan juga memproduksi sel yang digunakan untuk membuat produk-produk tersebut adalah contoh lain dari bisnis yang terintegrasi secara vertikal. Dalam hal ini, perusahaan bergerak di sepanjang rantai pasokan untuk memikul tugas manufaktur melalui integrasi belakang. Kelebihan dari integrasi vertikal yaitu mengurangi biaya penjualan dan pembelian. Yang kedua, memperbaiki koordinasi antara fungsi dan kapabilitas. Yang ketiga, melindungi hak kepemilikan dan terhadap teknologi. Yang terakhir, ada kekurangan dari strategi integrasi vertikal yaitu mengurangi fleksibilitas karena perusahaan terkunci dalam produk dan teknologi. Adanya kesulitan dalam mengintegrasi bermacam operasi. Dan yang terakhir, munculnya beban finansial ketika memulai usaha atau akuisisi. Selanjutnya ada integrasi strategi horizontal. Integrasi horizontal merupakan memperluas operasi perusahaan, menggabungkan perusahaan dengan perusahaan lain yang sama industri dan melakukan hal yang sama dengannya. Integrasi ini dapat mengarah ke monopoli jika barang atau jasa yang mereka integrasikan berhasil menguasai sebagian besar pangsa pasar. Integrasi horizontal berbeda dengan integrasi vertikal.
di mana perusahaan mengintegrasikan berbagai tahap produksi di dalam satu rantai supply. Selain integrasi horizontal, di mana sebuah perusahaan akan mengakuisisi ataupun menggabungkan dengan perusahaan lain untuk menciptakan integrasi. Juga terdapat aliansi horizontal, di mana sebuah perusahaan akan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain agar tercipta integrasi, namun kedua perusahaan tersebut tetap dapat berdiri sendiri, tanpa ada akuisisi ataupun penggabungan. Contohnya itu, contoh dari integrasi horizontal dalam industri makanan adalah bergabungnya Heinz dan Kraft. Itu produk keju pada tanggal 25 Maret 2015. Keduanya sama-sama merupakan produsen makanan olahan. Cisco awalnya juga ingin mengakuisisi US Food, sebelum akhirnya pemerintah melarangnya. Pemerintah beralasan bahwa akuisisi ini akan menciptakan integrasi horizontal, karena keduanya sama-sama mendistribusikan makanan, perawatan kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Next, diversification strategy. The diversification strategy is the growth strategy of a corporation in which the company expands its operation by moving to different industry. Strategi diversifikasi adalah strategi pertumbuhan suatu perusahaan di mana perusahaan memperluas operasinya dengan pindah ke tempat lain industri. Manfaat dari diversifikasi itu yang pertama meningkatkan profitabilitas serta daya saing. Yang kedua itu dengan memiliki perusahaan atau investasi pada segala macam jenis produk akan mencegah pesaing untuk monopoli pasar. Selanjutnya terdapat juga mempersempit ruang gerak para pesaing baru. Yang ketiga itu meminimalisir resiko. Yang keempat, risiko ini selalu ada di seluruh aktivitas hidup. Hal itu juga yang selalu menjadi ancaman bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya diversifikasi ini, maka secara tidak langsung akan mengurangi dampak risiko pada masa yang akan datang. Yang kelima, apabila satu unit usaha mengalami kerugian, bahkan nyaris gulung tikar, masih terdapat unit usaha lainnya sehingga masih bisa survive. Tujuan perusahaan melakukan diversifikasi. Yang pertama itu pertumbuhan nilai tambah. Tujuan ini bisa dipenuhi pada saat investasi yang dilakukan perusahaan memberikan laba atau keuntungan untuk perusahaan. Misalnya, mengakuisisi perusahaan yang mempunyai sumber daya strategis seperti yang memproduksi bahan baku, terutama perusahaan atau merupakan distributor yang sudah mempunyai saluran distribusi yang luas. Yang kedua itu ada meratakan risiko. Tujuan ini bermaksud bahwa dengan adanya investasi terhadap beberapa usaha, maka risiko yang dimiliki satu usaha tidak berpengaruh secara total perusahaan karena bisa diimbangkan oleh return dari usaha lainnya. Yang ketiga itu mencapai sinergi. Kombinasi antara segmen usaha diinginkan bisa memiliki kemampuan untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin diraih jika usaha tersebut bekerja sendiri-sendiri. Yang keempat itu mengendalikan pemasok dan distributor. Mengendalikan di sini mempunyai tujuan mempermudah perusahaan dalam pengendalian harga dan mutu supaya bisa bersaing. Yang kelima, pemenuhan ambisi dari personel manajer. Hal ini berhubungan dengan penghargaan yang akan diterima oleh manajer tersebut. Ketika perusahaan melakukan diversifikasi usaha, maka ruang lingkup tugas manajer juga seringkali semakin besar. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis diversifikasi perusahaan. Yang pertama itu diversifikasi vertikal. Bentuk diversifikasi vertikal itu merupakan dari atas ke bawah. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa setiap perusahaan secara bebas memasarkan produk-produknya atau tidak harus ke bawah. Misalnya, perusahaan peternakan tidak harus hanya menjual hasil ternaknya ke perusahaan kulit milik orang lain, dapat juga ke perusahaan olahan kulit yang lainnya bahkan pesaing. Kemudian usaha toko juga tidak
terpaku hanya menjual produk sepatu perusahaan Anda, dapat dapat saja menjual produk tersebut ke pesaing. Yang kedua itu diversifikasi horizontal. Tidak sama dengan vertikal. Diversifikasi horizontal ini merupakan membagi usaha dan baik konsentris dan konglomeratis, atau masing-masing dijelaskan di bawah ke samping, yang artinya bahwa masing-masing unit produksi atau usaha mempunyai tingkatan dan derajat yang sama. Yang menjadi pembedaan adalah target pasar dan kebutuhan calon pembeli. Contohnya itu strategi diversifikasi konsentris seperti Coca-Cola yang membeli ADS dari Unilever, masih dalam satu industri yang sama, yakni FMCG, minuman langsung, namun berbeda dalam target pasar. Next, strategi bisnis. Business strategy is the ability of the entrepreneur or company in external and internal environmental analysis of the company. Formulation strategies. Implementation of those plans designed to achieve company goals, as well as to do evaluation to get feedback in formulating and a strategy will come. Yang artinya kemampuan wirausahawan atau perusahaan dalam analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, perumusan strategi, implementasi rencana-rencana yang dirancang mencapai tujuan perusahaan, serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik merumuskan strategi yang akan datang. Yang pertama itu ada memojokkan pasar yang masih ada. Contohnya dari memojokkan pasar yang masih ada, masih muda itu adalah akuisisi Instagram dengan Facebook. Pada April 2012, Facebook mengubah dengan adegan startup seluler semalam dengan mengakuisisi startup berbagai foto Instagram dengan harga $1 miliar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ingatlah bahwa sampai saat itu Instagram memiliki 30 juta pengguna dan tidak memiliki keberadaan yang mapan di OS Android. Bagi kebanyakan orang luar dan pakar, ini tampak seperti keputusan yang agak terburu-buru dari Facebook pra-IPO. Namun pada 2014, pengguna Instagram telah melampaui 150 juta. Lebih penting lagi itu menarik remaja untuk berbondong-bondong meninggalkan Facebook. Yang kedua itu diferensial produk. Contohnya itu Apple dan iPad. Apple dan iPad Air versus pesaing. Apple iPad Air yang berharga $274 untuk dibuat dan dijual seharga $499 sampai dengan margin 45%. Tablet yang bersaing sering berharga hampir $200 lebih murah. Apple dapat memperoleh premi semacam itu karena telah berhasil membedakan produknya dan pesaing. Perhatikan bahwa Apple hampir tidak pernah menaikkan harga produknya. Hal yang sama berlaku untuk iPad Air yang diberi harga tidak untuk dijual dalam jumlah banyak, tetapi menjadi produk aspirasional. Ini menjaga reputasi Apple sebagai merek aspirasional yang unggul. Jadi strategi adalah tentang menentukan tujuan dan cara terbaik untuk sampai ke sana. Ini juga tentang kemampuan untuk beralih arah karena perubahan keadaan ekonomi, persaingan, atau lainnya. Strategi juga tentang jangka panjang, tentang bagaimana Anda dapat atau tidak mempengaruhi perubahan dan selera Anda terhadap risiko. Ini bukan tentang tugas operasional sehari-hari, meskipun mungkin didorong kadang-kadang secara tidak sadar oleh strategi Anda. Next, strategi intensif. Yang pertama itu strategi intensif ialah strategi yang membutuhkan upaya intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan di antara pesaing. Ada beberapa hal yang harus dilakukan di strategi di level unit bisnis, yaitu yang pertama, membedakan perusahaan kami dan pesaing. Yang kedua, menetapkan tujuan atau goals.
Memahami strategi intensif itu sering terdengar untuk bisnis yang baru launching tanpa mengeluarkan dana secara besar-besaran atau bisa yang biasa disebut dengan strategi bakar uang untuk meningkatkan pesaing dan menguasai pangsa pasar. Strategi bakar uang adalah tipe strategi penetrasi pasar yang masih dalam kategori strategi intensif. Strategi ini memang akan menghabiskan dana yang besar dan juga strategi yang menyokong untuk ujung tombak bisnis yakni pemasaran dan inovasi. Oleh karena itu, pencapaian strategi ini tergantung dari ketepatan implementasi formula konsep strategi di dalam tingkatan manajemen fungsional, yakni manajer pemasaran, manajer operasional, manajer SDM, manajer riset dan pengembangan. Contohnya itu, konsep dan strategi adalah target bisnis atau turunan dari visi dan misi, marketing mix, segmenting, targeting, positioning, brand development, konsep generic, strategic porter, diferensiasi, kriteria sales force recruitment, konsep karir path, kapasitas produk, kualitas produk, sistem logistik, konsep pengembangan produk, serta masih banyak lainnya. Tipe strategi intensif. Yang pertama itu strategi penetrasi pasar atau market penetration strategi. Pengertian pengertian strategi penetrasi pasar adalah upaya meningkatkan pangsa pasar untuk produk atau layanan saat ini di pasar ini melalui upaya pemasaran yang lebih besar. Strategi ini banyak digunakan sendiri dan dikombinasikan dengan strategi lain. Penetrasi pasar meliputi peningkatan jumlah tenaga penjualan, peningkatan pengeluaran iklan, penawaran barang, promosi penjualan yang luas, atau peningkatan upaya publisitas. 5 pedoman berikut menunjukkan kapan penetrasi pasar mungkin merupakan strategi yang sangat efektif. Yang pertama itu ada pasar saat ini tidak jenuh dengan produk atau layanan tertentu. Yang kedua, tingkat penggunaan pelanggan saat ini dapat meningkat secara signifikan. Yang ketiga, pangsa pasar dari pesaing utama telah menurun sementara total penjualan industri telah meningkat. Yang keempat, korelasi antara penjual dan pengeluaran pemasaran secara historis tinggi. Yang terakhir, peningkatan skala ekonomi memberikan keunggulan kompetitif utama. Contohnya itu, KFC memasarkan produknya dengan cara memberikan paket hemat untuk jam-jam tertentu agar menarik pelanggannya. Yang kedua, strategi pengembangan pasar atau market development strategy. Pengembangan pasar melibatkan pengenalan produk atau layanan saat ini ke dalam area segmen pasar baru. Segmen pasar baru dalam ini segmen geografi, segmen demografi, segmen perilaku, atau segmen psikografis. 6 pedoman ini menunjukkan kapan pengembangan pasar mungkin merupakan strategi yang sangat efektif. Yang pertama, saluran distribusi baru tersedia yang ada, murah, dan berkualitas baik. Suatu organisasi berhasil pada produk atau jasa yang dijual pada salah satu wilayah target pasar, ada pasar baru sebelum dimanfaatkan atau tidak jenuh, ada organisasi memiliki modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola operasi yang diperluas, ada organisasi memiliki kapasitas untuk produksi berlebihan. Yang terakhir, industri dasar saat suatu organisasi dengan cepat menjadi lingkup global. Contohnya itu adalah perusahaan seperti terkemuka seperti Adidas dan Nike yang telah memasuki pasar internasional untuk mengekspansi. Demikian ekspansi Gojek ke Vietnam dan Indofood ke Filipina adalah contoh sempurna dari pengembangan pasar. Yang ketiga itu ada strategi pengembangan produk atau product development strategi. Strategi intensif pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi yang mencari peningkatan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk atau layanan yang ada. Pengembangan produk biasanya memerlukan biaya penelitian dan pengembangan yang besar. 5 pedoman berikut ini menunjukkan kapan pengembangan produk mungkin merupakan strategi yang
sangat efektif untuk dikejar. Yang pertama, organisasi memiliki produk yang sukses yang berada dalam tahap pematangan siklus hidup produk. Ide ide di sini adalah untuk menarik pelanggan yang puas untuk mencoba produk baru atau yang ditingkatkan. Sebagai hasil dari pengalaman positif mereka dengan produk atau layanan organisasi saat ini. Yang kedua, organisasi bersaing dalam industri yang ditandai dengan berkembangnya teknologi yang cepat. Pesaing utama menawarkan produk kualitas lebih baik dengan harga yang sebanding. Selanjutnya, perusahaan bersaing dalam industri dengan pertumbuhan tinggi. Yang terakhir, perusahaan memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat. Contohnya itu inovasi pada perusahaan minuman ringan Coca-Cola, di mana inovasi ini adalah salah satu kunci keberhasilan menjadi Coca-Cola Indonesia semakin besar dan dikenal luas melalui riset dan pengembangan atau research and development. Coca-Cola terus berinovasi dengan menciptakan produk kemasan, strategi pemasaran, serta pelengkapan penjualan baru yang lebih berkualitas, kreatif, dan serta mempunyai ciri khas tersendiri. Pada tahun 2002, Coca-Cola Indonesia meluncurkan Fresh Tea Teh dalam kemasan botol dengan aroma bunga melati yang khas. Pada tahun 2003, Fanta menghadirkan campuran dua rasa buah yaitu orange dan mango yang disebut Fanta Orange. Setelah pada tahun sebelumnya sukses meluncurkan Fanta Nanas. Dengan inovasi, Coca-Cola yakin bahwa produk-produk yang ditawarkan akan mampu memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia. Pada proses inovasi ini, khususnya pada tahap inisiasi, perlu ditimbangkan bahwa inovasi yang dihasilkan dapat diterima oleh perusahaan maupun masyarakat. Jelas bahwa inovasi sangat diperlukan dalam pengembangan produk baru untuk memunculkan dan ide kreativitas produk atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh para konsumennya. Next. Berikutnya di slide ini menjelaskan defensive strategi. Defensive strategi ini menjelaskan strategi tersebut sebagai langkah agar perusahaan dapat tetap berjalan biar tidak bangkrut meskipun perusahaan itu pendapatannya lagi defisit. Di sini ada tiga opsi untuk defense strategi. Yang pertama adalah strategi savings atau penghematan. Dilakukan ketika organisasi mengelompokkan kembali melalui reduksi biaya dan aset dalam upaya membalikan proses penurunan penjualan dan laba. Jadi perusahaan menekan suatu biaya produksi supaya perusahaan itu tidak bangkrut atau masih jalan terus dan seterusnya. Yang kedua itu ada divest. Divest itu strategi secara keseluruhan untuk menghilangkan organisasi bisnis yang tidak menguntungkannya, yang membutuhkan modal terlalu banyak atau yang tidak cocok dengan kegiatan perusahaan lainnya. Investasi juga telah menjadi strategi populer bagi perusahaan untuk fokus pada bisnis inti mereka dan menjadi kurang terdiversifikasi. Di slide ini menjelaskan tentang cost leadership dari menurut Porter. Porter menjelaskan bahwa upaya memperoleh keunggulan bersaing dengan meningkatkan penjualan melalui persaingan harga terendah. Strategi biaya terendah adalah upaya meminimalkan biaya untuk mendapatkan produk atau jasa dengan harga tersebut. Lebih jelasnya, perusahaan
Perusahaan memilih untuk menggunakan strategi cost leadership untuk mendapatkan penjualan yang lebih banyak supaya bisa bersaing dari perusahaan yang berbisnis di bidang yang sama. Contohnya, perusahaan yang menerapkan strategi cost leadership mampu memberikan harga yang lebih rendah bagi produknya dibandingkan para pesaing. Harga lebih rendah tidak berarti rugi bagi perusahaan, melainkan tetap mendapatkan laba karena harga masih lebih tinggi dibandingkan biaya. Karena perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi di bawah rata-rata industri atau pesaing terdekat mereka. Berikutnya menurut Porter mengatakan diferensiasi strategi ini sangat bergantung pada kondisi alam industri, produksi atau layanan itu sendiri. Tetapi biasanya melibatkan fitur fungsi, daya tahan, dukungan, dan juga citra merek yang dihargai. Lebih jelasnya, strategi ini untuk mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Keunikan produk yang dikedepankan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensinya. Contohnya Google. Google ini mempunyai misi untuk memberikan pengalaman pencarian di internet yang terbaik dengan mewujudkan informasi dunia yang mudah diakses dan bermanfaat bagi semua penduduk di bumi. Google pembuat mesin menyajikan. Yang berikutnya, fokus strategi. Menurut Porter, strategi yang meningkatkan keunggulan bersaing dengan menerapkan dua strategi sebelumnya, bukan pada pasar secara umum, tetapi pada segmen pasar yang lebih kecil dan spesifik. Jadi strategi ini untuk mempersempit target pasar supaya produk yang dijualnya itu mencapai targetnya. Fokus strategi ini juga bisa diterapkan pada dua strategi yang sebelumnya dijelaskan, yaitu cost leadership. Untuk fokus cost leadership bertujuan untuk memberikan keunggulan melalui biaya rendah di pasar yang ditargetkan. Perusahaan mengadopsi strategi ini ketika konsumen lebih sadar biaya, sementara juga menginginkan produk yang relatif unik. Yang kedua adalah diferensiasi. Fokus diferensiasi berupaya untuk membedakan produk dan memberikan nilai unik kepada pelanggan di pasar. Contohnya ada Gucci di industri pakaian. Biasanya di pasar ini perusahaan dapat menawarkan harga premium karena pelanggannya relatif kurang sadar harga.